juga mau. Innalillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, selamat dari kena pelet, selamat dari semua yang merusak akal pikirannya, selamat dari judi online, selamat dari game online. Amin. Siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar? Nanti kalau dia minta kamar yang besar nggak kita kasih, mama nggak sayang ya sama aku. Kalau kita nggak kasih mobil, papa nggak sayang ya sama gue. Kalau nggak dikasih motor, akhirnya dibelikan. Sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, letakkan dia di pondok pesantren, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak wali kota, masya Allah, tabarakallah, wali kota, jabatan tertinggi di kota, punya pesantren 2, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lewat kekuasaan politik, lewat pendidikan agama. Inilah yang bisa menjaga Sukabumi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini. Siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam? Tapi para ajengan, para ulama mendoakan sampai apa kata mereka, ya Allah, selamatkan anak-anak ini. Rabbi habli minas salihin. Semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Tahun 1975 ajengan kiai sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya apa? Ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Kairo. Padahal waktu itu belum ada video call. Beda kalau ada di antara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir, pagi video call, siang video call, malam video call, tidur pun video call. Tapi zaman dulu dia lepas, andai meninggal dunia di Kairo tidak tahu bagaimana nyawanya. Menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Makanya kalau melepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata, tepuk bahunya, kuatkan, yakinkan hatinya. Bismillah, nah belajar di sini. Aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Kalau aku mati kau akan mendoakan. Tentu tidak dengan bahasa Abdul Somad yang begitu. Tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi. Saya tahu orang Sukabumi ini lembut. Saya sudah coba mau ceramah yang lembut-lembut. Marilah kita masuk supaya anak kita soleh. Nanti saya takut jamaahnya tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tinggal di pesantren, belajar, baca Quran, ngapal Quran, belajar nahu, baca kitab, belajar balaghah, mengerti sastra, menguasai fikih, akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tetap bermazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan akhlakul karimahnya bertasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 1. Itulah dia akidah, syariah, akhlak. Lepaskan anak dengan baik. Jangan nangis. Ini yang membuat anak nggak kuat. Ini maknya waktu melepas nangis. Nanti kalau kamu mati gimana? Ibu kuatkan, jangan nangis. Nanti kalau mau nangis, sudah keluar pesantren, sudah sampai ke tempat dekat tepi sawah, nangis lagi. Supaya anak-anak ini kuat. Adik-adikku santri-santri sekalian, Ustadz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara walaupun sama-sama pulau Sumatera, 12 jam guys. Bukan dekat. Ustadz dulu dijenguk orang tua sebulan berapa kali, setahun berapa kali? Setahun sekali.
sampai terbersit juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar, orang tua sayang maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia, akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda, akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar, akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid, azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin, ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek, siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas. Langsung pontang-panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat dia ngadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya ngotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Saya seumur-umur jadi imam, gak pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa Ustaz gak nanya? Saya gak ada kekuasaan. Terus saya nanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang apa masalah buat lo? Allahu Akbar. Santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? Efeknya 10 November. Mereka berteriak 10 November, Allahu Akbar. Tumpah ruah pejuang. Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Jepang pontang-panting pulang ke Tokyo. Yang tinggal sendal Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang? Mereka adalah para alim, para ulama, para kiai kepada para santri-santrinya. Maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan namanya resolusi jihad, bahwa Belanda penjajah adalah kafir. Kafir Arbi kalau dibunuh halal darahnya, dan kalau kita mati, mati syahid. Yang mati syahid maka dia tidak akan merasakan sakratul maut. Yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Yang mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Ini Ustaz ngaku betul. Tadi waktu makan telur ayam, cabenya terlalu banyak, jadi dia pedas meledak ke atas. Banyak orang bilang ini Ustaz Somad ini penceramah radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad itu bukan radikal, suaranya melengking karena sound systemnya bagus. Kalau mau buat Ustaz Somad ceramahnya slow, mellow, udah aja kasih mic yang kecil, pasti suaranya kecil. Betul? Abdul Somad itu tidak keras, cuman jelas. Zaman sekarang orang banyak nggak suka yang jelas. Betul? Bukan saya yang ngomong, jamaah yang bilang betul. Yang pertama masjid, yang kedua ada santrinya. Tapi santri datang ke masjid kalau nggak ada kiainya, bisa pengajian? Nggak bisa. Maka mesti ada kiai. Kalau di Sumatera namanya tuan guru, kalau di Jawa namanya kiai,
Kalau di Jawa Barat, Ajengan, Pangersa, Hah? Pangersa, saya bilang Pangersa. Sama juga lah seperti, tolong dulu itu kabelnya, kabel Pak, iya kabel. Jadi ini lain daerah, lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Di India Maulana, di Mesir Syekh. Nah, ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Tapi Syekh secara bahasa artinya orang tua. Jadi kalau saya dipanggil, Assalamualaikum Syekh Abdul Somad, aku masih muda, Ben. Mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya. Al-alimu kabirun. Orang yang berilmu dianggap tua, walau kana saghiran, walaupun usianya masih muda. Jadi mesti kita ada regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, banyak yang siap mewakilinya. Betul? Kalau ada pengusaha yang meninggal, deputi akan naik direktur ke atas. Tapi kalau ulama meninggal, takkan tergantikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dari bumi Sukabumi ini akan lahir para alim, para ulama, para mufassir ahli tafsir Al-Quran, para muhaddis ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, para sufiyun ahli tasawuf. Mereka lah yang menjadi pasak, menjadi benteng. Walau ahna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sukabumi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka berkah dari langit, terbuka berkah dari bumi, karena masih ada lagi para ulama. Al-ulama warasatul. Tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Kalau datang yang Minang anaknya SH, silakan masuk. Dia tahu ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang Minang anaknya SE, sarjana ekonomi, welcome. Dia tahu ini pegawai bank. Dari mana? Bank BJB Syariah. Kalau yang datang Minang anaknya polisi, tentara, pegawai ASN, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang Minang anaknya LC, siapa kamu? LC, lagi cemas. Ustaz lagi nyeritain siapa? Nyeritain saya sendiri. Saya kan Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Kalau yang datang itu SAG, mohon maaf ya, anak saya masih S2 dulu. Karena dia menyepelekan SAG. Kok nggak diterima Pak? SAG, sarjana alam gaib. Dia nggak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha. Nanti kalau anak saya sekolah agama, sekolah pesantren ke Mesir, mau makan apa? Yang ada di pikirannya makan. Padahal sengaja dibuat Allah lambungmu di bawah, otakmu di atas. Supaya apa? Supaya jangan cuman mikir makan. Dia lupa bahwa iyakunu fuqara, kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut masukkan anak sekolah agama. Saya ini bukan ustaz jadi-jadian. Saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi ustaz. Ya kami yakin bahwa ustaz nggak akan lulus jadi model. Saya ini memang dari awal sekolah agama. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum, yang mesti sekolah agama. Maka saya dari awal ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, usuluddin, Darul Hadis, Al-Azhar, Maroko, Sudan, Durman Islamic University. Saya cuma ngasih tahu saya sekolah agama di luar negeri. Ustaz gak bangga ya dengan dalam negeri. Ilmu tidak bertempat. Yang belajar di Jawa Barat, yang belajar di Sukabumi, kitab yang dipakai sama dengan yang di Al-Azhar.
tafsir yang dibaca sama dengan yang di surat. Tapi saya mau ngasih tahu, lepaslah anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke Sukabumi menebarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya nggak mau lah anak saya sekolah ke Mesir nanti kurus kayak Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena ke Mesir. Tadi kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar dari Sukabumi. Mereka sehat-sehat, gemuk semua. Saya kurus ini karena takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau lah anak saya jadi penceramah seperti Ustaz Somad. Nanti nggak bisa keluar negeri. Aku aja. Yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea, ceramah pergi ke Amerika. Kemarin mereka pada ngirim foto ke saya. Dada Abdul Somad, kami sekarang di Belanda. Sakitnya kita jangankan ke Belanda, Singapura juga lewat. Untung diterima orang Sukabumi. Allahu Akbar. Itu takdir masing-masing. Siap masukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya enggak siap. Siap menerima menantu anak sekolah agama? Kota Sukabumi jadi contoh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Betul? Itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong. Bukan saya buat-buat. Pimpinan pesantren bisa jadi apapun. Ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera. Apa kata ibunya? Kamu nanti tinggal di rumah bibimu. Sampai di rumah bibinya nanya, kamu sekolah mau kemana? Saya mau masuk pesantren. Nanti kalau kamu masuk pesantren, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu nikah dengan siapa? Yang mau nerima kamu siapa? Yang itu ponakan, yang itu sepupu kamu, yang itu anak tante. Yang ini udah jadi pakar hukum, yang ini pakar ekonomi, yang ini insinyur, yang ini SA, yang ini. Jadi semua mereka. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren. Allahu Akbar. True story, kisah nyata. Orangnya masih ada. Boleh sebut nama? Gak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. Apakah anak pesantren bisa jadi pejabat? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bedanya apa? Kalau mereka jadi polisi, mereka tetap punya rumah Quran. Kalau mereka jadi tentara, mereka tetap punya pondok tahfiz Quran. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Nanti bisa mampir ke tempat saya Pak Ustaz. Acaranya apa Pak? Ustadz datang ke pondok tahfiz Quran saya, cuman datang, senyum, doa, pulang. Bapak punya rumah tahfiz? Ya. Bapak sehari-harinya? Ya pakai peci, pakai baju koko, pakai celana jeans. Nemui saya di airport. Bapak sehari-harinya apa? Saya kerja di Polres dekat airport sini. Bapak kerja di Polres? Ya. Bapak punya rumah tahfiz Quran? Ya. Anak-anak belajar di sana banyak? Banyak. Bayarnya berapa? Gratis Pak Ustadz. Bapak dapat dari mana? Dari uang gaji saya dan beberapa usaha saya. Masih banyak orang-orang baik yang mencurahkan perhatiannya. Maka inilah yang menyelamatkan sampai dunia akhirat insya Allah. Amin. Masjid sudah, santrinya ada, kiai ulama ajengannya ada. Yang keempat rukunnya ada kitabku. Di Indonesia diajarkan kitab kuning, kitab kuning, kitab kuning. Sampai di Mesir kitabnya putih. Loh, kitab kuning kok nggak ada? Kitab kuning itu hanya istilah kita. Kenapa kitab di sini kuning? Karena dicetak pakai kertas yang paling murah dari ubi kayu. Kertas yang mahal dibeli oleh orang yang punya banyak uang. Begitu kitab-kitab ini dicetak di Lebanon, maka kertasnya menjadi putih. Maka belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih,
hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, arab qawafi, tajwid, maka insya Allah di dalam kepala anak-anak kita itu bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya juga oke, insya Allah. Amin. Apa itu bahasa Arab? Sepele bahasa Arab. Oke, ente yang nyepelekan bahasa Arab ya. Ya. Berapa perubahan dalam bahasa Inggris? Saya kasih satu contoh kata. Go. Go. Goes. Going. Gone. Went. Berapa? 5. Zahaba. Anak santri mentasrif. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabtu, zahabna. 14. Baru madi, mudhari'nya yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna.